Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Walal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan ngaji kitab Iqadul Imam, di mana saat ini kita sampai pada kata mutiara yang ke-167. Untuk itu mohon disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Sataro anwarus saro'iri bikaza'ifid dawahiri ijlalan laha antub tazala biwujudil idhari wa ayyunada alaiha bilisanil ishtihari. Sataro anwarus saro'iri, Sataro telah menutup, ya Allah, anwarus saro'iri terhadap cahaya-cahaya rahasia-rahasia yang bersumber dari Allah. Menutup bikaza'ifid dawahiri dengan tebalnya penampilan-penampilan zahir, penampilan-penampilan fisik. Kenapa ditutup oleh Allah? Ijlalan, karena mengagungkan, karena memuliakan laha kepada anwarus saro'ir. Antub tadzalah, agar tidak dihinakan, ya, antub tadzala, agar supaya tidak dihinakan apa anwarus saro'ir. Kemudian biwujudil idhari, dengan menampilkan atau mendatangkan sesuatu yang zahir. Wa ayyunada, begitu juga agar supaya tidak diseruhkan atau tidak dipanggil, tidak diberikan gelar alaiha, atas anwarus saro'ir, bilisanil ishtihari, dengan keterkenalan. Artinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ini menyimpan, Allah ini menutupi terhadap cahaya-cahaya rahasia yang ada pada jiwa seorang hamba. Ditutupi oleh Allah dengan penampilan-penampilan secara zahir ini. Tujuannya apa itu? Ya, oleh Allah kok kemudian hal-hal yang istimewa seperti contoh begini. Ada banyak orang yang tidak mengenali, tidak mengetahui dan tidak mengenali para wali. Ya. Oleh Allah para wali ini memang betul-betul disimpan, ditutupi oleh Allah, tidak ditampakkan, tidak diviralkan oleh Allah, ya, karena para wali itu membawa ilmu-ilmu makrifah kepada Allah, ya, di mana di dalam hati nuraninya orang-orang, ya, yang dititipi atau ditempati dengan anwarus saro'ir ini, ya, yang merupakan cahaya-cahaya rahasia yang bersumber dari Allah ini, itu tidak ditampakkan di permukaan, ditutupi dengan penampilan-penampilan, sehingga para wali itu sulit untuk dideteksi. Karena begitu seseorang mengerti dan mengetahui bahwa dia adalah orang yang punya makrifah, orang yang di dalam hatinya itu sudah sampai kepada makom makrifah, makom hakiki, maka seseorang itu berat untuk kemudian memberikan pelayanan dan khidmat kepada para wali. Di samping itu juga untuk menjaga eksistensi tentang anwarus saro'ir, ya. Jadi makanya di sini ijlalan, untuk mengagungkan nilai-nilai spiritual, nilai-nilai cahaya-cahaya rahasia itu oleh Allah akhirnya ditutupi dengan penampilan-penampilan zahir itu. Sehingga kadang-kadang para wali itu yang dititipi makrifah di dalam hatinya oleh Allah itu, mereka itu di dalam keseharian itu kadang-kadang tidak seperti, yaitu pada umumnya orang-orang yang
tampak mewakili orang-orang yang ahli spiritual. Kadang-kadang dia ya ditutupi dengan sebagai seorang pekerja, sebagai buruh tani, sebagai buruh bangunan, sebagai tukang kayu, kadang-kadang seperti itu. Lah oleh Allah tidak ditampakkan secara wadah itu dalam rangka ijlalan untuk mengagungkan dan memuliakan terhadap nilai-nilai ma'rifah yang ada di dalam jiwanya seorang wali. Sehingga itu agar supaya apa? Antub tadalah, agar tidak dihinakan. Diwujudil istihar itu dengan adanya penampilan-penampilan seperti itu biar tidak jadi fitnah. Tidak menjadi fitnah, tidak menjadi jumawah juga bagi orang yang dititipi Anwarus Saroir. Tidak menjadi jumawah, enggak menjadi sombong, enggak menjadi merasa hebat, dan juga tidak merasa sum'ah. Oleh sebab itu oleh Allah hal-hal seperti itu, hal-hal yang bersifat Anwarus Saroir itu tadi, ya, cahaya-cahaya rahasia-rahasia itu oleh Allah ditutupi bikasa ifid dhawahir, tujuannya adalah ijlalan. Sehingga apa? Sehingga orang itu tidak ada yang tahu, ya. Jadi dihinakanlah penampilan para orang-orang ahli ma'rifah yang dititipi dengan Anwarus Saroir itu. Penampilannya tidak harus berjubah, bergamis, berjenggot, itu penampilan dengan pegang tasbih, tidak. Itu semua dalam rangka untuk menjaga jangan sampai jadi nilai-nilai ma'rifah Nurul Anwar ini akan menjadi direndahkan. Oleh sebab itu ditutupi dengan cara-cara seperti itu. Dan kemudian oleh Allah juga wa ayyunada. Jadi juga tidak diviralkan, tidak dipanggil, tidak diseru dengan alaiha atas Anwarus Saroir itu bilisanil istihar, tidak diviralkan. Ya, memang betul-betul ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kultu saya katakan, Anwarus Saroiri, adapun cahaya-cahaya rahasia-rahasia yang dimaksudkan itu apa? Iya, adapun Anwarus Saroir itu al-ulumu, yaitu ilmu-ilmu Allah dunia itu yang berasal dari Allah. Ya, jadi ilmu yang ada di sisi Allah itu namanya Anwarus Saroir. Wal ma'arifu ar-rabbaniyatu, dan pengetahuan yang bersifat ketuhanan. Ya, pengetahuan yang bersifat ketuhanan. Saya ulangi, kultu saya katakan, katanya Ibnu Ajibah, Anwarus Saroiri, maka adapun cahaya-cahaya rahasia-rahasia Allah. Iya, adapun Anwarus Saroir itu al-ulumu, ilmu-ilmu Allah dunia itu yang berasal dari Allah. Wal ma'arifu, dan ma'rifah atau pengetahuan ar-rabbaniyah itu yang bersifat ketuhanan. Wa yajma'uha, dan mengumpulkan akan Anwarus Saroir, di mana Anwarus Saroir kita pahami adalah ilmu yang bersumber langsung dari Allah, yang kemudian diberikan sebagai karunia terhadap para hamba-hamba pilihan tadi. Dan sekaligus bahwa Anwarus Saroir adalah apa? Pengetahuan tentang, yaitu sifat-sifat ketuhanan. Nah, Anwarus Saroir itu telah dikumpulkan, telah dikemas di dalam satu ilmu yang namanya ilmu rububiyah, yaitu ilmu rububiyah. Jadi ilmu rububiyah itu ya sama dengan Anwarus Saroir. Ya. Alladzi yang yajibu wajib apa katmuhu, menyimpannya, akan ilmu rububiyah. Jadi bahwa ilmu rububiyah ini adalah ilmu sir, ini ilmu rahasia, tidak bisa disampaikan di ranah publik, ya, tidak bisa disampaikan ke dalam ranah publik, karena ini merupakan satu rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala
yang dititipkan kepada orang-orang ahli ma'rifah, maka itu hukumnya yajibu katmuhu, maka wajib, yaitu apa? Katmuhu, menyimpenhu akan ilmu rububiyah an ghairi ahli, kepada atau terhadap selain orang yang bukan ahli. Artinya bahwa ilmu-ilmu yang bersifat ketuhanan seperti ini, ya, ilmu-ilmu yang bersifat ketuhanan seperti ini atau ilmu rububiyah ini adalah ilmu rahasia yang harus dirahasiakan, wajib dirahasiakan, tidak boleh disampaikan ke ranah publik. Lebih-lebih publiknya itu an ghairi ahli, bukan orang yang ahli, bukan orang yang mempunyai kemampuan, keahlian di dalam ilmu rububiyah ini. Maka itu waman abahahu, waman maka adapun barang siapa abahahu, yang telah membolehkan hu akan ilmu rububiyah. Jadi ini karena betul-betul wajib disimpan, wajib dirahasiakan, ya, kecuali ilmu rububiyah, ilmu yang bersifat rahasia ketuhanan ini boleh disampaikan kepada orang-orang yang memang sama frame-nya, sama makomnya. Maka itu di dalam hukumnya orang-orang tasawuf itu, waman abahahu, waman adapun barang siapa itu abahahu, membolehkan hu akan ilmu. Kok kemudian ada orang menyebarkan ke ruang publik ilmu yang semestinya dirahasiakan ini, maka ubiha, maka diperbolehkan apa? Damu, darahnya orang tadi, ya, artinya boleh orang itu darahnya itu halal, ya. Wahwa adapun man, ya, man abaha itu alladzi, yaitu orang kutila yang kemudian dibunuh bisa babi dengan sebabnya alladzi, yaitu al-halat, yaitu al-halat. Jadi satu contoh, ini sudah ada contohnya masalah. Al-halat itu salah satu orang yang sudah mencapai makom ma'rifah, tapi karena beliau tidak bisa menempatkan posisinya, ya, tidak bisa menempatkan posisinya, di mana ilmu yang semestinya harus atau wajib untuk disimpan, tapi oleh beliau disampaikan ke ranah publik. Akhirnya muncul fitnah-fitnah, ya. Akhirnya di situ yang dimaksudkan bahwa oleh Allah yang namanya Anwarus Saroir, di mana Anwarus Saroir yang di situ kemudian dijadikan satu ilmu yang namanya ilmu rububiyah itu, dan ilmu rububiyah yang semestinya wajib dirahasiakan, tapi ternyata disampaikan oleh al-halat ke ruang publik. Maka itu barang siapa yang menyampaikan atau membolehkan ucapan-ucapan anal haq, anarob, ya, yaitu menyampaikan hal-hal seperti itu, ilmu rububiyah kerana publik, maka orang itu boleh halal, yaitu untuk diberikan hukuman mati atau dieksusi sebagaimana al-halat. Wa kazaifud dhawahir, maka adapun yang dimaksud dengan istilah kazaifud dhawahir, kazaif itu artinya tebal, tebalnya dari penampilan-penampilan zahir, maksudnya ya badan ini, jasad, ibadah-ibadah syariah, sholat, puasa, baca Quran. Kalau secara fisikal itu adalah badan, itu namanya kazaifud dhawahir. Iya, adapun kazaifud dhawahir itu al-basyariyatud dhahiratu, kemanusiaan yang tampak, sifat kemanusiaan, ya, sifat kemanusiaan ad-dhahiratu yang tampak. Bicara sifat kemanusiaan itu artinya ya penampilan-penampilan secara dhahir yang dilakukan oleh manusia ini, itu namanya kazaifud dhawahir. Jadi orang itu kerja macul, ya, bekerja sebagai seorang pedagang, bekerja sebagai seorang pegawai, bekerja sebagai buruh pabrik, sebagai penulis, ya, ini semua merupakan yaitu istilah kazaifud dhawahir, termasuk sholat itu sendiri.
Itu adalah hiya al-basyariyatul dhahirah. Au taqulu, atau engkau bisa katakan kata lain istilahnya anwarus saroiri, maka adapun yang namanya cahaya-cahaya rahasia. Ya, adapun cahaya rahasia itu al-hurriyatu, kebebasan, al-batiniyatu, yang bersifat batiniyah. Jadi makna lain daripada anwarus saroir itu adalah kebebasan, kemerdekaan batin yang bersifat batiniyah. Hatinya sudah tidak lagi tersandra oleh nafsu, hatinya sudah tidak tersandra oleh kepentingan-kepentingan dunia. Ya. Jadi kebebasannya luar biasa. Jadi anwarus saroir itu makna lain adalah kebebasan yang bersifat batiniyah. Batinnya tidak lagi tersandra, batinnya sudah tidak lagi diatur oleh kepentingan-kepentingan dunia dan nafsu ini. Hanya Allah yang bisa ngatur. Wa kasaifud dhawahiri, sementara adapun yang namanya kasaifud dhawahir, penampilan atau tebalnya penampilan-penampilan, ya adapun kasaifud dhawahir itu al-ubudiyatu dhahiriyatu, pengabdian, penghambaan yang bersifat dhahir, seperti sholat, ya, seperti yaitu berpuasa, seperti haji, itu kan penampilan-pengambilan penghambaan yang bersifat dhahiriyah kan. Itu istilahnya kasaifud dhawahir. Au taqulu, atau engkau bisa mengatakan anwarus saroir. Adapun yang namanya anwarus saroir, cahaya-cahaya rahasia. Iya, adapun anwarus saroir itu ilmul qudratil batiniyah. Ilmu, ya, kekuasaan atau kudroh atau kemampuan yang bersifat yaitu batiniyah. Wa kasaifud dhawahiri, maka adapun, sementara adapun yang namanya tebalnya penampilan dhahir, ya adapun kasaifud dhawahir itu ilmul hikmati adh-dhahirati, yaitu ilmu hikmah yang tampak. Seperti hikmahnya sholat itu apa, hikmahnya wudhu itu apa, hikmahnya baca Quran itu apa. Jadi itu termasuk kategori ibadah yang kasaifud dhawahir namanya. Wa anwarus saroiri, maka adapun cahaya-cahaya rahasia-rahasia itu ma'anin latifatun raqiqatun. Itu sementara yang namanya cahaya-cahaya rahasia itu adalah makna-makna. Makna itu adalah nilai, substansi, ya, yang bukan kata-kata, bukan kalimat, ya, yang langsung kemudian datang ke dalam hati, yang diberikan oleh Allah secara langsung ke dalam hatinya seorang hamba. Jadi anwarus saroir itu adalah ma'anin latifatun, makna-makna yang latifah, yang halus, raqiqatun, yang sangat tipis. Jadi peparing-peparing Allah yang diberikan secara langsung oleh Allah secara kerohaniaan. Di mana sataroha telah menutup akan anwarus saroir. Siapa Allah Ta'ala bil kasaifid dhahirati, dengan tebalnya penampilan dhahir. Artinya bahwa seperti saya istilahkan tadi itu bahwa seorang wali itu yang ditempati ma'rifah oleh Allah, itu oleh Allah ditutupi dengan apa? Dengan profesi. Ada wali itu yang tidak ada yang tahu. Kadang-kadang dia berprofesi sebagai pedagang, dia berprofesi sebagai tukang kayu satu misal, bahkan dia berprofesi sebagai orang yang mikul kayu, jualan kayu itu keliling itu kayak gitu. Itu ditutupi sampai ke situ oleh Allah dalam rasa untuk menjaga kesucian dan keagungan nilai-nilai makrifah yang ada pada jiwa seseorang, biar tidak menimbulkan fitnah ini kalau ditampakkan oleh Allah. Walidzalika, oleh karena ditutup oleh Allah, tidak diperlihatkan, disimpan oleh Allah, waqa'a, maka muncul terjadi apa? Ingkaru, ketidakpercayaan, ala ahliya, atas orang-orang yang mempunyai, ya, yaitu anwarus saroir, qadiman, mulai zaman dulu, wahadisan sampai zaman sekarang, ya. Karena apa? Ditutupi oleh Allah
Sehingga orang-orang nggak percaya kalau itu ternyata ada ilmu seperti itu. Ya, tidak percaya akan adanya wali, memang betul-betul oleh Allah ditutupi kayak gitu. Jadi yang terjadi adalah kemudian muncul pengingkaran, ketidakpercayaan terhadap orang-orang yang memiliki ilmu seperti ini. Ya. Kekasihnya Allah loh ini. Bayangkan seorang yang dititipi ma'rifah oleh Allah, yang sudah dijadikan oleh Allah wali, tapi penampilan secara dohirnya itu hina banget. Ya kadang sebagai penjual sayur, ya mungkin secara materi keuangan jual belinya itu cuma dapat 30.000 satu harinya. Itu kan menunjukkan kehinaan. Kenapa? Oleh Allah justru para wali-wali seperti ini ditutupi oleh Allah karena dalam rangka untuk menjaga dan untuk mengagungkan daripada nilai-nilai spiritual kewalian itu sendiri, karena di situ ada ma'rifah, ditutupi oleh Allah biar tidak menjadi fitnah. Ya, maka apa yang terjadi jelas orang itu akan mengingkari. Wah, nggak mungkin lah, nggak percaya aku. Katanya wali itu kan bisa buat uang. Wali ngomong sak ngomong itu batu bisa jadi emas. Tapi hidupnya ini kok miskin, nggak mungkin ini wali. Sehingga orang mengingkari akan keberadaan seperti itu, nggak percaya seperti itu. Sampai di dalam Al-Quran itu pun disebutkan hatta qala sampai berkata siapa al-kufaru, orang-orang kafir. Wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malakum fayakuna ma'hu nadhira. Wa qalu, dan berkata orang-orang yang ingkar. Ya ini satu tamsil, satu argumentasi. Memang betul-betul ditutupi oleh Allah dan ditampilkan seperti itu secara dohirnya. Padahal orang itu adalah orang pilihan yang dipilih oleh Allah sebagai kekasihnya. Sehingga orang kafir itu akhirnya nggak percaya sih. Wa qalu, dan mereka berkata orang kafir, malik ma adapun apa, mengapa lihadar rasuli, bagi seorang rasul ini, yakulu makan siapa rasul atau makanan, wayamshi, dan berjalan siapa rasul fil aswaki, di pasar-pasar. Laula unzila, andaikan tidak diturunkan ilaihi kepada rasul malakun, malaikat, fayakuna, sehingga ada ma'ahu, bersamanya nadhiron, sebagai yang mengingatkan. Artinya mungkin begini, orang kafir nggak percaya bagaimana ini disebut rasul. Dia itu loh makan masih cari jalannya, juga senengannya ke pasar sama jalan. Masih jalan ke pasar, masih jalan untuk cari makan. Masa iya sih penampilan ini adalah penampilan seorang rasul? Semestinya orang-orang yang menjadi kekasih Allah itu kan semestinya sudah tidak lagi bekerja secara dunia, sudah disiapkan oleh Allah. Begitu katanya. Tidak upaya para wali seperti itu namanya ditutupi oleh Allah. Ya, itu namanya ditutupi oleh Allah. Al-Furqan ayat 7. Wa qalu, dan juga mereka berkata orang kafir. Wa qalal mala'u min qaumihi alladzina kafaru wa kazzabu biliqa'il akhirati wa atrafnahum dil hayatid dunya ma hadza illa basyarum mithlukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Wa qala, dan berkata siapa al-mala'u, sekelompok orang, min qaumihi, dari kaumnya, ya, alladzina kafaru wa kadzdzabu biliqa'il akhir. Alladzina kafaru, adapun orang-orang kafaru yang ingkar atau kafir siapa Allah. Wa kadzdzabu, dan tidak percaya, arti membohongkan siapa alladzina biliqa'il akhirati, akan bertemu di akhirat. Wa atrafnahum, kemudian kami buat mereka itu mewah bil hayatid dunya, di dunia. Mahadza,
tidak ada ini Rasul illa basyarun, kecuali adalah seperti manusia, mislukum yang sepadan dengan kalian, yakulu makan siapa Rasul, mimma dari sesuatu, takuluna yang kalian juga makan, minhu dari ma, wa yashrabu dan minum siapa Rasul, mimma dari sesuatu, tashrabuna yang juga kalian minum. Tentu ini orang-orang kafir itu akan tidak percaya. Orang kafir akan mengingkari jelas. Dan mereka juga membohongkan akan bertemunya di akhirat. Padahal mereka itu kami jadikan, ya, di dunia ini loh, di dunia orang kafir itu dalam kemewahan. Bahwa ini semua tidak ada lain, bahwa sesungguhnya termasuk Rasulullah ini tidak ada lain, beliau itu adalah manusia yang seperti kalian, yang dia makan sebagaimana kalian makan, beliau itu minum sebagaimana kalian juga minum. Karena memang tidak harus seorang Rasulullah itu kemudian tidak makan, tidak minum. Bagaimana akan bisa menyampaikan syariat dan hukum kalau kemudian Rasulullah tidak seperti halnya manusia yang lain. Nah, itu juga termasuk salah satu cara Allah menutupi, ya, kekasih-kekasihnya seperti Rasulullah SAW. Padahal anwarus saroir, yaitu yang namanya nur-nur rahasia itu semuanya yamla'ahu, beliau tumplek-blekan kepada Rasulullah SAW. Tapi begitu-gitu itu Rasulullah tetap ditutup-tutupi oleh Allah dengan berpenampilan secara manusia. Dia masih juga kesulitan kalau makan, ya. Juga beliau juga menghadapi yaitu musuh-musuh yang kadang-kadang beliau juga luka, mengeluarkan darah. Ini kan sifat manusia kan. Nah, maksudnya orang-orang kafir itu kalau memang betul dia seorang Rasul semestinya tidak luka, sepertinya sudah tidak sulit mencari makanan. Loh, itu namanya ditutupi oleh Allah biar dia berpenampilan sebagai seorang manusia karena syariat. Karena dia menyampaikan syariat dan yang disampaikan itu adalah manusia. Nah, wawukuil ingkar, sementara adapun munculnya keingkaran, atau wawukuil ingkari, maka adapun munculnya pengingkaran ala auliyaillah, terhadap para kekasih-kekasih Allah, itu sunnatun madiyatun, satu sunnatullah, sunnah atau berlaku, yaitu tempo dulu. Jadi sudah biasa ya, bahwa terjadinya ketidakpercayaan terhadap para kekasih-kekasih Allah itu sudah berlaku sejak dulu, memang seperti itu. Para nabi itu kan hampir mereka tidak ada yang percaya bahwa dia adalah seorang nabi. Tidak ubahnya para wali, kekasih-kekasih Allah itu, ya, memang dibuat seperti itu oleh Allah, sehingga orang-orang itu kan mempertanyakan, masa iya sih ini wali Allah, masa iya ini kekasih Allah, hidupnya kok kesulitan. Wa hikmatu dzalika, maka adapun hikmahnya dzalika akan wukuul ingkar, munculnya pengingkaran, ketidakpercayaan kepada wali-wali Allah yang memang ditutupi oleh Allah, itu adalah ijlalun wa ta'zimun, dalam rangka untuk mengagungkan, memuliakan dan mengagungkan. Jadi ibaratnya sesuatu yang mahal itu kan selalu ditutup-tutupi kan, ya. Orang itu yang banyak diperlihatkan itu kan sesuatu yang murah, tapi sesuatu kalau yang mahal itu pengen lihat saja itu kadang-kadang bayar. Saya ingat kadang-kadang orang-orang yang suka orang yang suka di dalam komunitasnya barang-barang antik itu tidak semua orang boleh melihat. Kalau tidak punya uang sampai miliaran, kalau bukan timnya itu tidak boleh melihat. Andai pun memaksa melihat, bahwa melihat itu harus bayar, ya. Sama dengan gadis cantik. Gadis cantik itu beda dengan rupa-rupa gadis-gadis yang tidak cantik.
Jadi cantik itu berusaha untuk menutupi wajah cantik, ya. Karena memang semakin dijaga, semakin disimpan, ditutupi itu maka semakin mahal. Emas itu coba dilihat orang jualan emas. Orang jualan emas itu penjaganya itu berapa orang? Setelah itu masih tempatnya bagus dengan keamanan yang sangat canggih, ya, dengan perlindungan yang sangat bagus, juga ditutupi, dikemas dengan tutup-tutup yang bagus. Dengan cara seperti itu menjadikan mulia para wali anwarus saroir, orang-orang yang mempunyai anwarus saroir di dalam jiwanya juga seperti itu oleh Allah. Wa ta'dzimun, hikmahnya itu sebagai keagungan laha bagi aulia ilah, kekasih-kekasih Allah, antub tadala, dengan cara yaitu yaitu tidak atau antub tadala, yaitu dihinakan, ya, antub tadala, agar tidak dihinakan, watadharo, dan yang tampak, ya, biwujudil idhari, yaitu adanya penampilan-penampilan zahir, wa ayyunada, dan agar supaya tidak terkenal, akan supaya tidak diseruhkan, alaiha, atas aulia Allah, binisanil istihari, dengan ucapan yang viral, biar tidak jadi viral, ditutupi seperti itu. Walaya buka, maka tidak akan tersisa laha bagi, bisa aulia Allah, ya, walaya buka, maka tidak tersisa, ya, laha bagi para kekasihnya Allah, ya, sirrun, falaya buka la sirrun wala isu, walaya buka, maka tidak ada tersisa laha baginya apa sirrun, rahasia, wala isun, dan kemuliaan. Artinya apa? Artinya bahwa dengan cara ditutup-tutupi itu maka tidak ada yang tersisa sedikit pun rahasia, dan tidak ada kemuliaan seakan-akan. Bayangkan penampilannya wali kekasih Allah itu oleh Allah ditampilkan seperti pengemis kok. Jadi falaya beko laha isun, kan, tidak ada yang tertinggal, tersisa kemuliaan di sana itu. Dan memang harus seperti itu. Walihada, oleh karena ini, tolaba, selalu mencari siapa al-auliya'u, para wali-wali Allah itu, bilhumuli, untuk tidak terkenal. Wasti'malil khorobi, dan selalu berusaha, yaitu merobohkan, artinya meninggalkan kemegahan dunia. Watalbisi, dan selalu berusaha untuk menyamarkan keadaan dirinya. Itu terus ditutup-tutupi. Sebab itu qala dawuh siapa At-Tusturi, Syekh At-Tusturi, idza ra'aital wujuda qad laha fi dzatika haudis walazimil juhuda dzatuka sifatuka wadrib bitursikal uquda wa alki asoika. Idza ra'aita, apabila kamu melihat al-wujuda, akan sesuatu. Kalau kamu melihat sesuatu, qad laha, sungguh telah tampak, fi dzatika, pada, yaitu dirimu, atau pada dirimu. Haudis, bisikkanlah, renungkanlah di dalam jiwamu, ya, walazim, dan selalulah al-juhuda, untuk mengingkari, zatuka, adapun zatmu, itu sifatuka, menjadi sifatmu. Wadrib, artinya begini, haudis, kempronglah, tutuplah. Kemprong itu jangan sampai kamu pengen terkenal. Walazim, dan teruslah kamu untuk mengingkari, ya, mengingkari terhadap dirimu dan seluruh sifat-sifatmu, bahwa sungguhnya yang ada itu hanya Allah. Wadrib, dan kemudian pukullah,
bitursika dengan tamengmu al-uquda akan ikatan-ikatan. Wa alki dan kemudian lemparkan aso ika akan tongkat-tongkatmu. Wa tahaudis adapun lafaz tahaudis itu at-tahammuku artinya tahammuk. Tahammuk itu kemprong, penampilan yang tidak bois, penampilan compang-camping itu tahaudis. Wa tirsu sebagaimana adapun at-tirsu, at-tursu. Apa tursu itu? Ma yasturu bil insanu mawaqi an-nabli. Namanya at-tursu itu ma sesuatu, yasturu yang menutupi bi dengan ma. Siapa al-insanu manusia mawaqi an-nabli yaitu akan tempat-tempat anak panah. Artinya hal-hal yang harus dilindungi. At-tursu itu hal-hal yang harus dilindungi, bagian-bagian yang rentan dari kita ini, hati ini harus dilindungi. Wal muradu adapun yang dimaksudkan bil uqudi dengan lafadz uqud yang ada di dalam syair itu apa? Al alaiku, yaitu yang dimaksudkan adalah alaik. Alaik itu hal-hal yang mengikat hati. Maka itu wadrib bitursikal uqud, buang atau pukullah ya dengan tamengmu ikatan-ikatan yang mengikat hatimu, senang dunia, senang pangkat ini. Ai idrib maksudnya pukullah bisaifi azmika dengan pedang semangatmu, ala ikoka akan ikatan-ikatan yang mengikat hatimu, wa awa ikoka dan sesuatu yaitu hal-hal yang yang mengalungi akan dirimu, termasuk dunia yang mengikat itu yang menjadikan kamu terikat, tersandra, itu harus kita buang. Sementara makna wa ilqa il aso idrib bisaifika bisaifi azmika ala ikoka wa awa ikoka wa ilqa al aso wa ilqaul aso sementara adapun melempar tongkat. Apa makna melempar tongkat itu? Kinayatun, sebuah kinayah, kata sindiran, anturhin untuk melempar, membuang angkuli kulli anturhi kulima, membuang segala sesuatu yustanadu yang dibuat sandaran ilai kepada ma, au yu'tamadu atau sesuatu yang dijadikan sandaran alai atas ma. Jadi alki asok itu, lemparlah tongkatmu itu ya Musa. Alki asok itu kalau ditafsiri oleh para tasawuf itu, ahli sufi itu adalah buang segala sesuatu, jangan sampai bergantung kepada apapun ya, jangan sampai bergantung, beriktimat, ngandalkan kecuali hanya kepada Allah. Sesuatu yang bukan Allah buang itu mananya ilqaul aso, itu sebuah kinayah ya, sebuah kata sindiran tentang antorhi kulli ma yustanadu ilaihi au yu'tamadu alaihi. Berupa apa itu? Biasanya orang itu bersandar min ashabin, dari sahabat-sahabatnya. Jadi merasa takut ya, tidak punya teman ya, akhirnya dia ngeluh ini gimana tidak punya teman, karena memang dia tidak dibuang tongkatnya itu buang. Apa-apa yang kamu menjadikan sandaran buat kamu itu buang semuanya, yang membuat kamu bergantung yang selain Allah. Artinya kalau sudah dibuang tongkat itu, bahwa yang ada yang dijadikan gantunganmu itu hanyalah Allah. Biasanya orang kan bergantung dengan teman-temannya, au ahbabin kepada para kekasihnya, au asbabin atau kepada sebab-sebabnya. Kalau tidak kerja ini saya tidak bisa ini makan. Ya, karena dia mengandalkan bersandar kepada sebab. Al-haulin atau daya akuatin atau kekuatan awwilidalik atau selain itu semua. Mimma dari sesuatu yakou yang terjadi apa arukunu, kecenderungan ilai kepada ma. Karena kecondongan manusia itu
Yaitu kecondongan manusia, hatinya manusia itu condongnya beriktimat, bersandar itu kepada itu, kepada koleganya, kepada temannya, kepada kekasihnya, kepada sebab kalau bukan ini aku gak bisa hidup nanti. Nah, kalau kita mau belajar tasawuf, maka wa'alki asok, lempar seluruh daripada tongkat-tongkat apa yang menjadikan kamu bergantung kepada selain Allah, itu buang. Wayuh tamal dan wayuh tamalu dan diihtimalkan, dikandung ayyurida yang dimaksudkan, atau mungkin wayuh tamalu dan dimungkinkan ayyurida yang dimaksudkan bi anwaris saroiri dengan istilah anwarus saroir, yaitu ama'ani sifatil syariah, makna-makna sifat yang rahasia fidzati yang ada di dalam zat atau ada di dalam jasad. Wa bikasai fid dhawahiri, sementara yang dimaksudkan dengan kasai fid dhawahir itu al-mahsusatul dhahiratu, hal-hal yang dirasakan secara dhahir. Wala dhuhura maka tidak ada, wala dhuhura maka tidak ada penampilan, tidak tampak. Wala dhuhura maka tidak tampaknya li sifati, bagi sifat-sifat itu illa bidzawati, kecuali dengan, yaitu dengan zat al-hisiyati yang bersifat indrawi. Wala qiyamah, dan tidak ada tegaknya lidzati, bagi zat, bagi fisik jasad ini illa bisifati, kecuali dengan sifat-sifat. Fasataro maka kemudian menutup siapa Allah Ta'ala sifatihi, akan sifat-sifatnya Allah al-azaliyati yang azali, al-latifati yang halus, biduhuri dzati zawati, dengan penampilan zatnya, al-basyariyati yang bersifat kemanusiaan, al-kathifati yang tebal. Kenapa? Saudan, untuk menjaga, memelihara lisiri rububiyati, terhadap rahasia-rahasia ketuhanan. Ayub tadalah, kemudian dihinakan, bil idhari, dengan penampilan-penampilan dohir, ayunada, atau diseru, ya tidak diseru maksudnya. Ya, karena itu cara untuk memelihara rahasia ketuhanan itu, maka kemudian ditampilkan di dalam penampilan yang hina. Kemudian juga akan diseru, ya, dengan apa ya? Dengan seruan yang tidak menjadikan masyhur. Walhasil, secara kesimpulan, anal asya'a, sesungguhnya perkara-perkara, kuluha, secara keseluruhan dari asya' itu qaimatun, berdiri tegak, baina dzatin wa sifatin, antara zat dan sifat. Pokoknya segala sesuatu yang ada, yang muncul itu selalu, yaitu terdiri dari zat dan sifat. Itu selalu. Benda itu juga begitu. Sepeda itu pasti tampilan sepeda itu akan selalu ada zat dan sifatnya. Baina hissin wa makna, begitu juga badan ini. Badan ini kan jasad, zat namanya. Baina zat, jadi terdiri dari jasad dan ruh. Baina hissin wa makna, dan antara indra dan makna. Makna itu artinya tidak dalam bentuk atau sesuatu yang tidak bisa diraba dan disentuh, tapi bisa dirasakan. Baina kudrotin, antara kudro wa hikmatin dan hikmah. Wasataro maka kemudian menutup siapa al-haqqu subhanahu wa ta'ala, itu Allah yang maha hak, subhanahu wa ta'ala suci Allah, menutup ma'ani yang asrori dzati, yaitu makna-makna rahasia-rahasia zat, rahasia-rahasia zat al-latifati yang halus, ditutupi biduhuri dzawatil kathifati, dengan penampilan zat-zat yang tebal. Wasataro, dan menutupi si Allah al-makna, terhadap makna, nilai al-latifata yang al-latifah yang halus, ditutupi bil hissi,
dengan indra al-kasif yang tebal. Wasataro dan menutup sisi Allah al-qudrata akan kudroh, kemampuan bil hikmati dengan hikmah. Wal kullu adapun seluruhnya. Wal kullu adapun seluruhnya. Ya. Wal kullu adapun keseluruhannya itu minallahi dari Allah wa ilallahi dan kepada Allah. Wala maujudatan tidak ada yang wujud siwahu selain Allah. Wa hadhil kasaifu adh-dhahiriyah. Sementara adapun kasaifid dhahirah tebalnya penampilan ini. Ya adapun kasaifud dhahirah itu ardiyatun. Ardiyatun itu adalah pakaian-pakaian. Wa kumusun dan gamis-gamis. Jadi penampilan dohir ini menjadi pakaian dan menjadi gamis lil ma'anil latifati terhadap makna-makna yang halus. Au takulu atau engkau bisa katakan ya adapun kasaifud dhahirah itu rida ussauni yaitu pakaian yang melindungi, yang memelihara alladzi nasyara yang alladzi nusyira yang dibentangkan alal qaudi di atas alam semesta. Faida in hataka apabila sudah rusak apa aridau pakaian ini pengandaian. Au koto atau potong atau putus bagian tinggal yang ada apa al makna saliman secara selamat. Fatasarrufatul qahriyatu maka adapun tindakan-tindakan yang bersifat memaksa. Innama tajurru sesungguhnya tindakan memaksa itu menarik al ardiyata akan pakaian-pakaian wasuturo dan yaitu menarik akan tirai-tirai dunal ma'ani bukan makna-makna wan nuri dan cahaya. Wal haqqu maka adapun Allah yang maha hak itu munazzahun telah disucikan wa muqaddasun dan maksudnya disucikan. Ayyal haqahu yaitu menyamakan ya ayyul haqahu dengan menyamakan hu kepada hak apa ma sesuatu yal haqu yang sama al abida kepada hamba. Wal takfi maka cukuplah kamu antolabil mazid untuk mencari tambah, sudah cukup kamu ya tentang ilmu spiritual itu nggak usah lebih dari itu sudah, nggak usah menerangkan yang aneh-aneh sudah. Wal ajzu adapun kelemahan anil idroki dari wal ajzu anil idrok jadi lemah untuk menangkap tentang eksistensi Allah itu min waswil abidi termasuk sifatnya para hamba. Bapak masalu dan sungguh telah membuat umpama siapa yaitu para ahli tasawuf aidon juga membuat perumpamaan kamu nal ma'ani akan tersimpannya makna-makna al-latifati yang halus bil asbahil kasifati di dalam wadah-wadah yang tebal bil hububi yaitu diibaratkan seperti biji-biji al-yabisati yang kering bil aghsani rutbati di rantai atau di tangkai-tangkai yang basah. Waya maka adapun hubub itu kaminatun merupakan yaitu simpanan mustatirotun yang tertutup. Wa idza nazala maka apabila turun apa al-mataru hujan ikhdharat maka jadi hijau apa al-asjaru yaitu pohon-pohon. Wa akhrajat dan menjadi keluar apa aslimaru buah-buah allati yang ada kanat apa simar keaminatan tersimpan via di dalam asjar. Wa ilaha dalam makna. Ya kepada makna inilah asyara telah memberikan isyarat siapa Ibnul Bana fi mabahithahu di dalam pembahasannya Ibnu Bana al asliyah yang asli haitsu qala ketika beliau berkata. Katanya beliau wahya minan nufusi fi kamunin kama yakunul habbu fil ghusuni hatta idza ar'adat ar-raudu wankabal ma'u walanal audu wajala fi awsani harriyahu wa indaha yartaqibul luqahu. Waya maka adapun makna ilahiyah minan nufusi yang ada atau berasal dari jiwa fi kamunin yang terpendam kama sebagaimana yakunu ada apa al-habbu yaitu biji-bijian bil wusuni yang ada di dalam tangkai-tangkai atau
ada di dalam cabang-cabang tangkainya. Hatta idza aradat, sehingga apabila aradat itu guntur, apabila ada guntur, araudu idza iradat, apabila telah terjadi yaitu guntur, aradat itu idza aradat, apabila yaitu gemuruh, aruudu guntur, wangkaba, maka saat itu lumabir, mengalirlah almau, air, walana, dan menjadi lemes alaudu yang namanya batak, wajala, dan kemudian berkeliling, ya, mengelilingi fi ausoniha, pada ranting-rantingnya, riyahu, yaitu hembusan angin. Fa'indaha, maka ketika itu yartakibu, maka yaitu berharap, ya, al-luqa'u, pohon itu bergemuruh. Hadza akhirul bab, hadza, adapun ini itu akhirul babis sadisi asyara, merupakan hadza, adapun ini akhirul babis sadisa asyara, itu merupakan bab yang ke-16. Ini akhir dari bab yang ke-16. Wa hasilu, kesimpulannya bab yang ke-16 itu adabus sair, yaitu etika orang-orang yang ada di dalam perjalanan, bihali sairihi, di dalam posisi perjalanannya, bihaitsu la yaqifu, ketika itu la yaqifu, tidak berhenti ma'a maksiatin, bersama kemaksiatan, wala yarkanu, dan tidak ada kecondongan ila taatin, kepada ketaatan, wala yaglibu, dan tiada menguasai alaihi, atas sair, ya, orang yang dalam posisi perjalanan tasawuf tidak dominan alaihi, atasnya khaufun, yaitu rasa takut, wala rojaun, dan tidak pula dominan rojaun, harapannya, wala qabdun, dan tidak ada dominan juga qabdun, rasa susahnya, wala bastun, dan tidak pula yaitu dominan, yaitu basitnya, atau rasa, yaitu rasa senangnya. Bal yabruzu, akan tetapi yabruzu, tampak, minal ghaibi, dari yaitu keghaiban, fayatalaqahu, maka kemudian disampaikan hu, kepadanya, bil makrifati, dengan makrifat. Fa idza fa'ala, apabila melakukan zalika, akan hal itu, asyraqat, maka muncullah alaihi, atas sair al anwaru, cahaya-cahaya, fatukhriju, yang kemudian mengeluarkan cahayahu, kepada sair, mindikil asari, dari perbudakan daripada dunia, hatta tufti bihi, sehingga dia bisa memperlihatkan ila syuhudil malikil qahar, yaitu untuk menyaksikan, yaitu sang maharaja, penguasa yang maha perkasa. Lakin akan tetapi la buddha, wajib, lil hasanai, bagi orang yang cantik, bagi cewek cantik, min nuqobin, yaitu cantiknya itu karena ditutupi, wali syamsi, dan cantiknya matahari itu min sahabin, karena adanya awan, walil yawakiti, dan cantiknya yakut-yakut atau batu-batu mutiara itu min sawanin, karena tempat-tempatnya atau wadahnya. Wa khufiyat, maka kemudian menjadi tidak tampak al anwaru, cahaya-cahaya tadi itu, karena ditutupi bikasa ifil alyari, dengan tebalnya, yaitu benda-benda atau alam semesta, ijlalan, karena mengagungkan laha, kepada anwarus saroir, antub tadala, dengan cara dihinakan, biwujudil idhari, dengan adanya penampilan-penampilan zahir, wa ayyunada, dan diserukan, wa ayyunada, dan tidak diserukan alaiha, atas anwarus saroir tadi, birisanil isyhari, dengan keterkenalan. Famin ajri dzalik, karena itulah, famin ajri dzalik, dan karena itu, famin ajri dzalika, dan karena tujuan itulah, maka kemudian Allah merahasiakan auliya'ahu, kepada para kekasih-kasihnya Allah, fi khalqihi, di tengah-tengah makhluknya. Walayat lahu, tidak ada yang melihat, alaihim, atas para aulia, ilaman, kecuali orang aroda, yang menghendaki siapa Allah, ayyakhussahu, untuk memilihnya, bima, dengan sesuatu, khassahum, yang telah memilihkan ya Allahu, kepada, yaitu para aulia, bi akan min sirri, dari rahasia Allah,
Kama abana sebagaimana akan menjelaskan zalika akan penjelasan itu akan mafi awalil babis tabi asyara yaitu di awal bab yang ke-17 biqaulihi sesuai dengan dawuhnya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.